Kabit Kota Timai, yang kami hormati Ketua Keluarganya, panitia yang telah menyelenggarakan acara ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka yaitu temu wilayah Burung Taruna Siaga Bencana Kota Timai yang keempat masa bakti 2022-2025. Bapak dan Ibu sekalian, saya sebelumnya sampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya karena terserahnya datang terlambat, sangat panjang waktunya. Terserah makanya tadi baru kegiatan saya sampaikan bisa nggak dibuka yang lain kalau ini nanti datangnya terlambat. Tapi alhamdulillah Bapak Ibu semuanya pada menunggu saya. Tetapi saya sampaikan sekali lagi, saya tidak tepat waktu. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena terang dari pagi ada kegiatan di Dewi Gajah dan ternyata Dewi Gajah juga saya mendapatkan SK Menteri yang mana kita ada sebagai pembina daripada Agana dan termasuk pada saat pelantikan KSP Kota Timai tahun 2017. Pertama-tama yang perlu saya sampaikan, saya selaku pribadi maupun pemerintah Kota Timai mengucapkan terima kasih, apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bapak Ibu, rekan-rekan semua Tagana yang mana selama ini bertugas di Kota Timai selama pimpinan wali kota termasuk saya yang saat ini menjadi plt wali kota. Tetapi Bapak Ibu semuanya berjuang bekerja tanpa pamrih, bersama-sama membantu mendukung pemerintah Kota Timai dalam mengatasi kebencanaan ataupun gangguan-gangguan yang ada di Kota Timai. Saya melihat dan saya juga mendengar dan saya juga memonitor pekerjaan-pekerjaan Tagana yang selama ini apabila terjadi sesuatu kebencanaan di Kota Timai. Saya tidak hanya menerima laporan, tetapi saya melihat sendiri di lapangan. Nah, ini semuanya saya mohonkan, mari kita bersama-sama dengan pemerintah Kota Timai dalam memelihara, menjaga Kota Timai di bidang kebencanaan khususnya. Apapun bencananya, apapun terjadinya di Kota Timai maupun bahkan Tagana dikirim keluar daerah. Ya. Dan ini semuanya bahwa namanya Taruna siaga bencana berarti siap setiap saat. Taruna adalah merupakan prajurit, ya, prajurit. Taruna itu prajurit yang siap pakai setiap saat di suatu dan situasi seperti apapun. Nah, ini namanya siaga Agana. Taruna siaga bencana dan siaga api kita gunakan. Kita perlu ketahui juga bahwa Timai ini bukan hanya Timai saja ya, tidak menutup kemungkinan Bapak Ibu juga akan dikirim ke daerah-daerah serupa atau daerah-daerah lain dalam mengatasi atau membantu kebencanaan di daerah lain, yang mana itu juga kita selalu mengirimkan perwakilan-perwakilan. Nah, ini yang paling utama adalah Kota Timai, karena Kota Timai juga riskan terhadap bencana, baik itu bencana banjir, bencana tanah longsor, bencana mungkin gempa, bencana juga mungkin angin puting beliung dan sebagainya. Itu yang setiap saat juga bisa menyerang wilayah Kota Timai. Apalagi dengan adanya sesar lembah yang tidak jauh dari Kota Timai perbatasannya sampai hanya tingkatan di Cisarua, berarti sangat dekat dengan Kota Timai, hingga lintasan sesar lembang dari Kabupaten Bandung Barat sampai dengan Ujung Berung adalah merupakan tantangan bagi kita semua apabila terjadi bencana, salah satunya pecahan sesar lembang. Ini tidak menutup kemungkinan terjadi, tetapi memohon kepada Allah mudah-mudahan tidak terjadi. Ya. Tapi kita semua sebagai taruna harus siap apabila disiapkan, apabila dibutuhkan pada suatu saat kita harus terjun ke lapangan bersama-sama. Yang ketiga, saya sampaikan selaku pembina, saya mungkin tidak aktif secara keseluruhan,
tetapi monitor. Tapi Pak Agus sering datang komunikasi dengan saya, dan saya 2 kali ke Tagana tapi pas kosong terus Pak Agus. Jadi saya pas ke sana muter, oh iya ini kantor Tagana, posnya Tagana. Tapi karena pas mungkin sudah pada dinas atau pada pulang, sehingga ya saya balik lagi. Kedua juga sama pada saat itu, kebetulan saja mungkin pas kosong gitu ya. Nah, tetapi nggak apa-apa. Insya Allah di lain kesempatan kita bertemu. Yang keempat saya sampaikan, ada di sini forum apa namanya, ada ya koordinasi yang mana akan melaksanakan pemilihan penggantian pengurus ataupun ketua dan wakilnya. Ini saya harapkan tetap siapapun yang memimpin, karena yang memimpin adalah pilihan Bapak Ibu semuanya. Dan di sini adalah merupakan kepercayaan yang diberikan oleh anggota untuk memimpin suatu organisasi. Oleh sebab itu tidak boleh nanti setelah dipilih atau ditetapkan dan sebagainya, nanti di belakang ada omongan-omongan yang tidak baik, ya. Karena kalau sudah ada omongan yang tidak baik di belakang, nantinya tidak akan terjadi kondusif di dalam organisasi. Siapapun yang menjadi ketua terpilih, ya sudah semuanya harus loyal, semuanya harus ikuti, namanya juga demokrasi, ya. Jadi semuanya yang terpilih ya tetap saya loyal. Siapapun yang terpilih saya akan loyal dan siap perintah dalam pelaksanaan tugas semuanya. Sehingga nanti ada komunikasinya yang kuat di antara pemimpin dengan seluruh anggotanya. Ya, karena tujuannya adalah semuanya adalah sosial, untuk membantu kepada masyarakat yang di dalam hatinya adalah tanpa pamrih, ikhlas membantu kepada masyarakat. Itu pada intinya. Sehingga siapapun yang menjadi manajer, siapapun yang menjadi leadernya, pemimpinnya, komandannya dan sebagainya adalah pimpinan kita. Ada jeda, ada waktu, sehingga pada saat itu yang kita percaya menjadi pemimpin, ya semuanya harus loyal, semuanya harus mengikuti dan tidak luput dari koordinasi. Pemimpin juga tidak boleh semena-mena, tidak boleh semaunya sendiri, tetapi semuanya perlu dikoordinasikan dengan baik sehingga bisa diambil kesimpulan atau keputusan dalam menentukan suatu permasalahan. Jadi kami sampaikan, silakan dilaksanakan secara terbuka, ikhlas dan semuanya, karena dari kita untuk kita. Karena ini ketua juga tidak ada tunjangan jabatannya ya Pak ya. Nah kita harus ikhlas, makanya siapapun tugas sukarelawan ini yang siap berjuang untuk masyarakat, berarti tanpa pamrih dan ikhlas, mudah-mudahan rezeki adalah Allah yang memberikan. Saya yakin tidak akan tertukar rezeki itu, dan rezeki sudah diatur dari sana. Nah, kita wajib berupaya bagaimana selama kita bisa melaksanakan tugas dengan baik, kita dalam keadaan sehat, kemudian selamat, saya yakin bisa melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Ya, selanjutnya Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, mudah-mudahan Tagana yang selama sudah bekerja dengan baik tingkatkan kembali, minimal dipertahankan, jaga kebersamaan, jaga kekompakan di antara kita, jaga komunikasi yang baik sehingga apabila terjadi suatu permasalahan dimanapun, khususnya wilayah Kota Cimahi, bisa segera diatasi. Apabila ada permasalahan atau bencana di luar Kota Cimahi yang melibatkan Kota Cimahi, tolong selalu koordinasi. Jangan berjalan sendiri-sendiri, jangan berangkat sendiri-sendiri. Ada komandannya, ada komunikasikan. Bagaimana ini koordinasi dengan pemerintah? Ya, bagaimana solusinya? Kita akan berangkat ke sana dan perlu adanya koordinasi dan komunikasi, itu yang sangat penting sehingga pelaksanaan tugas bisa berjalan dengan sebaik-baiknya. Itu yang perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Mudah-mudahan pemilihan nanti secara terbuka silakan aja bagus, panitia yang menjadi panitia pelaksanaannya. Tetapi saya harapkan sekali lagi siapapun yang memimpin adalah sama saja. Yang penting ada kemauan, ada disiplinnya,
ada kerja kerasnya, ada niatan yang baik, niatan yang keras, sehingga insya Allah itu adalah seorang pemimpin. Begitu ya. Jadi silakan dilanjutkan, dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Yang terakhir juga selain memilih menentukan ketua dan pengurus sebagainya, mungkin sekali-kali kita hiburan di sini. Ya Pak Gus. Hiburan kan? Saya dengar katanya hiburan kenapa kok minta deket balok kan gitu ya. Berarti saya yakin Bapak itu pasti bawa jejer. Iya betul ya? Ya? Betul ya? Oh iya, berarti kalau sudah mendekati balok berarti larinya pasti buset. Ya boleh bagus, nanti secepatnya aja pemilihan, nggak usah gile-gile. Ya. Yang penting setelah itu kita masuk di balok. Kita isi ikan nanti ya. Amin, alhamdulillah. Isi ikan. Nanti setelah itu kalau ikannya nggak nyangkut, dikatakan berdagang. Nanti saya ngomong Pak Karno supaya berdagang. Ya. Jadi ikannya kita ambil gitu ya. Nah itu hiburan kita bersama. Tapi mari kita jalin kebersamaan kita ini. Jangan lupa komunikasi. Saya akan terbuka kepada Bapak Ibu semuanya. Ya, jangan asa-asa, jangan ragu-ragu, jangan takut-takut. Cimahi adalah milik kita. Cimahi harus kita jaga. Kenapa tidak boleh koordinasi komunikasi dengan pimpinan daerah? Saya selalu terbuka karena Cimahi tidak bisa diatasi oleh seorang pejabat wali kota sendiri tanpa ada kontribusi dari seluruh masyarakat kota Cimahi, khususnya agar ya. Nah, ini saya harapkan Pak Agus atau siapa komunikasi yang baik dengan kita, ya, saling bantu-membantu, tolong-menolong suatu permasalahan kita atasi, bagaimana jalan keluarnya kita ambil dengan sebaik-baiknya. Ya. Bapak Ibu sekalian, saya tidak panjang lebar, nanti terlalu lama. Ini perlu dibuka ya. Buka. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita bersama-sama mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Temu wilayah Forum Taruna Siaga Bencana Kota Cimahi keempat masa bakti 2022-2025 dengan resmi saya nyatakan dibuka. Terima kasih atas perhatiannya. Terakhir Pak, tagana sudah dimasukkan BPJS Ketenagakerjaan? Belum. Nanti kita urus. Ya, jadi tenaga BPJS Ketenagakerjaan tagana kita masukkan. Ya. Karena kita sudah banyak, ya, mulai dari SPM, RW, RT, Posyandu, PKK, ya, ini adalah rekan kita semua karena berhadapan dengan risiko. Jika karena ini masyarakat Kota Cimahi kita kita backup dengan BPJS Ketenagakerjaan. Nah, apabila terjadi sesuatu kita tidak minta, tetapi mudah-mudahan tidak terjadi. Bukan kita mencari kontribusinya, tetapi di backup apabila kita terjadi kecelakaan baik dalam melaksanakan tugas maupun tidak, semuanya di backup Ketenagakerjaan. Salah satunya adalah bantuan sosial yang mana seperti ketua RW dan sebagainya yang sudah masuk BPJS bisa tercover sampai 42 juta. Ya. Kemudian apabila kecelakaan jalan lalu lintas itu sampai diurus bisa sampai 278 juta untuk saja. Nah ini nanti Pak Kadindos supaya koordinasi dengan tenaga kerja dikaker untuk dimasukkan ke BPJS Ketenagakerjaan. Ya, mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan. Terima kasih. Bila Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.